nggak mau ingin juga kecelakaan-kecelakaan lain itu mengikuti, dan kita kan malu. Bagaimana kita menurunkan grade tindak pidana korupsi itu tidak di nomor 2 tapi tidak usah masuk di nomor deh gitu misalnya. Bu, soal 14 anggota mantan anggota DPRD Sumut yang terlibat kasus suap itu bagaimana perkembangannya, Bu? Saya tidak mengikuti perkembangannya karena itu di penyidikan. Oh, itu di bagian Iya, penyidikan. jadi saya tidak mengikuti area di situ. Bu, yang kategori Sumut masuk peringkat kedua tindak pidana korupsi itu penilaiannya seperti apa, Bu? Apakah Pertama dari jumlah orang pelaku, tersangka, terdakwa, terpidana itu ada di sini. Kemudian jenis kasusnya itu yang berhubungan dengan suap dan berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Itu yang paling tinggi skornya sebetulnya, dan ini kan menjadi catatan bagi kita ya. Kita tidak enak juga kalau kemudian ini tidak menjadi peringatan bagi seluruh orang termasuk pelaku usaha dan masyarakat. Jadi tidak hanya penyelenggara negara saja yang punya PR untuk menurunkan itu. Bu, Oke. terkait laporan 6 warga Sumut yang melaporkan gubernur dan mantan kepala BPN dan ada banyak pejabat yang melaporkan itu, sudah bagaimana perkembangannya, Bu? Masih dalam analisis di Direktorat Humas, jadi kita belum sampai ke level pimpinan soal itu karena ada pengajian di bawah, ada bucket, ada telah dan analisa seterusnya. Jadi mungkin masih proses bekerja, apalagi begitu banyak laporan yang harus ditelaah, ini bisa diteruskan ke KPK atau didistribusikan kepada pihak lain. Apakah ada kemungkinan dipanggil dulu pihak yang pelapor tadi, Bu, untuk Kita mengklarifikasi? tidak tahu persis karena akan ada prosesnya. Tidak, kalau kemudian ada klarifikasi, ada berbagai metode yang dilakukan oleh KPK. Tidak serta merta memanggil pelapor, tapi paling tidak pelapor itu adalah harus pelapor yang bertanggung jawab. Oke, baik. Ya. Masih boleh nih. Oh baik Pak, saya tanya. nilai inisiatif? Ya, saya tanya Presiden 08 pengawasan internal juga dari sistem elektronik sertifikat harus juga lebih baik, lebih sempurna, dan juga dari SDM. Ini mah teman sekolah sudah ditulis. Sudah, teman sekolah kakak. Iya. Juga ribut Iya. manajemen itu Adik-adik. supaya juga ada motivasi orang untuk berbuat lebih baik, dan juga ada hukuman bagi yang tidak berbuat baik atau Lapor sama orang Bang Fendi, Bang Fendi. Dari sisi inspektor sendiri yang tadi Mas mengatakan seolah-olah ada menekan anggapan OPD mungkin anggapan ini bagaimana? Ya, saya rasa itu terserah saja ya, namanya mungkin kawan-kawan OPD merasa karena seringnya inspektor datang, seringnya bertanya, tapi tujuannya kan bukan menekan karena sesuatu, tidak, tujuannya untuk mengawasi supaya tidak terjadi kesalahan. KPK, Bu. Yang paling banyak Medan. Itu laporannya Itu ternyata laporan paling banyak itu tindak pidana yang non korupsi. Jadi mungkin soal sengketa lahan, soal perilaku, dan itu yang paling banyak. Jadi kita akan memulai pilah-pilah apakah ini menjadi bidangnya KPK atau kita distribusikan kepada lembaga lain misalnya. Nah untuk yang lain itu sangat sedikit, misalnya beberapa kota hanya 2, hanya 3 seperti itu. Jadi tidak banyak, tapi yang banyak kota Medan sih. kalau di Sumatera di Pemprov ini sendiri ada laporan ke kita nggak? Pemprov itu tidak, hanya 2 apa 4 begitu, tidak banyak betul. Tapi ini kan akumulasi dari 34 kabupaten kota, 33 plus provinsi Sumatera, jadi nah jadi selama 4 tahun itu sebesar itu, tapi memang tidak banyak yang mengarah kepada tindak pidana korupsi dalam Untuk pejabat yang belum melaporkan harta kekayaan tadi itu ada sanksi atau enggak? sanksinya itu paling nanti masih mengingatkan kembali. Kalaupun nanti ternyata terjerat dengan tindak pidana korupsi, maka itu akan menjadi catatan kita apakah LHKPN ini sesuai dengan ketika kita mencari di PPATK tentang penelusuran rekening-rekening lainnya, itu aja. Oke. Bu, Khusus soal- untuk sport center itu gimana Pak? Harapan kita yang tadi udah disampaikan Pak, supaya dipercepat sedikit pembangunan ini. Karena itu kan Tadi kebutuhan Mas kita juga. Juliawan itu sudah akan sampaikan bahwa kita akan koordinasi dengan ODA ya, dengan Direktur ODA, dan kemudian akan komitmen KPK akan melakukan pendampingan, tidak ingin cilaka seperti Hambalang. Jadi kita nggak mau juga, karena ini juga kan program nasional yang besar dan ini kan menjadi sangat strategis ketika Sumatera Utara memiliki sport center tersebut. Jadi kita memang komitmen untuk mengawal dari awal, dari perencanaan, penganggaran dan seterusnya sampai kemudian ini menjadi baik. Kita nggak mau ingin juga kecelakaan-kecelakaan lain itu mengikuti, dan kita kan malu. Bagaimana kita menurunkan grade tindak pidana korupsi itu tidak di nomor 2 tapi tidak usah masuk di nomor deh gitu misalnya. Bu, soal 14 anggota mantan anggota DPRD Sumut yang terlibat kasus suap itu bagaimana perkembangannya, Bu? Saya tidak mengikuti perkembangannya karena itu di penyidikan. Oh, itu di bagian Iya, penyidikan. jadi saya tidak mengikuti area di situ.
Bu, yang kategori sumut masuk peringkat kedua tindak pidana korupsi itu penilaiannya seperti apa? Apakah Pertama dari jumlah orang pelaku, tersangka, terdakwa, terpidana itu ada di sini. Kemudian jenis kasusnya itu yang berhubungan dengan suap dan berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Itu yang paling tinggi skornya sebetulnya, dan ini kan menjadi catatan bagi kita ya. Kita tidak enak juga kalau kemudian ini tidak menjadi peringatan bagi seluruh orang termasuk pelaku usaha dan masyarakat. Jadi tidak hanya penyelenggara negara saja yang punya PR untuk menurunkan itu. Bu, Oke. terkait laporan 6 warga Sumut yang melaporkan gubernur dan mantan kepala BPN dan ada banyak pejabat yang laporkan itu, sudah bagaimana perkembangannya, Bu? Masih dalam analisis di Direktorat Humas, jadi kita belum sampai ke level pimpinan soal itu karena ada pengajian di bawah, ada bucket, ada telah dan analisa seterusnya. Jadi mungkin masih proses bekerja, apalagi begitu banyak laporan yang harus ditelaah, ini bisa diteruskan ke KPK atau didistribusikan kepada pihak lain. Apakah ada kemungkinan dipanggil dulu pihak yang pelapor tadi, Bu, untuk Kita mengklarifikasi? tidak tahu persis karena akan ada prosesnya. Tidak, kalau kemudian ada klarifikasi, ada berbagai metode yang dilakukan oleh KPK. Tidak serta merta memanggil pelapor, tapi paling tidak pelapor itu adalah harus pelapor yang bertanggung jawab. Oke, baik. Ya. Terima kasih, Bu Lili.